lu belajar tenaga dalam gini doang, orang lain udah pakai beceng cok, udah pakai beceng. Itu ditesinnya sama siapa? Bukan sama setan tapi sama anjing. Belajar tenaga dalam buat apa? Belajar buat apa? Gak ada guna. Tapi yang sempurna susah dicari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya untuk kalian semua. Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang masalah tenaga dalam ya. Sebenarnya mah apa ya tenaga dalam? Kocak ya kalau misalkan gue bahas tenaga dalam itu. Gue akan sebutin dulu yang gue pelajarin tuh tenaga dalam. Yang pertama dari Al-Hikmah ya, Al-Jabar gitu kan. Ada runtutannya lagi itu beberapa tahap. Ayat 15 Jeblagan ada beberapa, kalau nggak salah itu gue mempelajari itu ada 15 dari 15 ilmu berapa guru ya gitu kan. Nah dari sekian banyak tenaga dalam yang gue kuasain, hasilnya sama hasilnya itu gitu, cuman gitu doang, dak gitu. Terus gunanya tenaga dalam buat apa itu kan? Nah gue jelasin ya, tenaga dalam ya, yang notabene tenaga di dalam itu nggak bisa digunain sama orang yang notabene fisik, ngerti gak? Nggak bisa. Kok ada beberapa ilmu nggak ada yang bisa. Tenaga dalam dilawan sama tenaga dalam lagi ya, harus kalau misalkan dites harus emosi. Kalau misalkan orangnya nggak emosi nggak bakalan jadi ya, emang karena apa? Posisinya tenaga dalam bukan tenaga fisik. Kalau tenaga fisik gas, karena tenaga dalam enggak kayak gitu ya, ngerti gak? Nah gue jelasin gunanya buat apa sih tenaga dalam ya. Ada yang tahu gak? Gue jelasinnya. Tenaga dalam gunanya untuk menetralisir ataupun melawan makhluk halus seperti gue katain lah jin ya, jin, hodam dan segala macam. Itu kayaknya tenaga dalam. Dan sekarang apakah ada yang menguasai ilmu tenaga dalam? Banyak. Tapi yang sempurna susah dicari. Gue aja dulu kalau gak salah jeblag itu tahap 3. Gue ya tahap 3 itu ditesinnya sama siapa? Bukan sama setan tapi sama anjing. Kita nyari anjing, kan anjing itu ngegonggong gitu kan anjing. Dia nafsunya tinggi. Gua kalau nggak bisa ngedorong anjing itu belum lulus tenaga dalam tuh belum lulus. Karena diginiin itu anjing itu agak gini dikit gini, itu udah lulus, berarti ada tenaga dalam bukan. Terus zaman sekarang dipamerin buat apa ya? Punya tenaga dalam punya apa, buat apa? Bukan ajang buat pamer sebenarnya. Kalau zaman dulu tenaga dalam buat melawan makhluk halus, karena notabene dulu makhluk halus zaman dulu itu menunjukkan wujudnya ada, gak kayak sekarang, susah soal sekarang gitu. Kalau misalkan kita ilmu sambat aja ceritanya, ilmu sambat itu kan pakai jin segala macam, lawannya apa ya itu tenaga dalam. Tapi zaman sekarang susah, buat apa juga belajar tenaga dalam kan? Orang kesurupan nyembuhinnya pakai apa? Tenaga dalam itu amalan. Jadi kalau menurut gua pribadi, belajar tenaga dalam buat apa? Buat apa? Gak ada guna. Soalnya mah zaman perang enggak, zaman dulu enggak kan? Kita belajar tenaga dalam pakai jeblagan, pakai asmaul husna gitu kan, Yahayu Aliyu Yamaliu. Gue itu dari Basulasa kalau gak salah. Ada 11 tahap kalau 11 9 tahap ya.
satu jurus gua itu nyelesain dari tenaga dalam asma al-husna itu bisa nyampe 1 tahun, 1,5 tahun lah kalau nggak salah, mau hampir 2 tahun. Itu satu kayak gitu ya. Jadi buat apa sebenarnya kita belajar tenaga dalam yang notabene sekarang itu pistol? Lu belajar tenaga dalam gini, doang. Orang lain udah pakai beceng, cok. Udah pakai beceng. Ya, jadi buat apa? Kita sekarang tuh perang itu sama dunia nyata. Sama antek-antek. Ya, yang notabene tahu sendiri kan seperti apa. Jadi nggak guna belajar tenaga dalam bagi gua. Ya, tapi ada juga yang pengen tahu. Gitu kan, gue pengen dong ngajarin tenaga dalam seperti apa, gue pengen dong seperti ini ya, pengen seperti itu, bisa aja coba-coba. Cuman bagi gue, daripada lu belajar tenaga dalam mendingan lu nyari duit. Bener gak kata gue, daripada lu belajar tenaga dalam mendingan nyari duit, lu belajar di segala apa. Tapi kalau silat bisa oke, karena itu olahraga ya. Gue juga masuk beberapa perguruan, hampir 10 perguruan gue masuk ya, silat itu olahraga, nggak apa-apa ya. Itu di dalam silat juga ada yang namanya tenaga dalam, ada itu kan. Gue ada beberapa kali di silat juga tenaga dalam kayak gitu. Bahkan gue beberapa kali juga nemuin guru silat yang notabene masih mentah, ada gitu kan. Gue sering silaturahmi, tapi wah ini masih kayak gini kata saya tuh, apa ya, kayak gitu. Nah, kok kadang-kadang gue ketawa aja gitu kan ya, gitu kan. Karena emang apa ya, pengalaman gue, insya Allah lah pengalaman gue ya udah 25 tahun di bidang yang kayak gini. Jadi gue cukup tahu mana yang gini, mana yang gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen apa namanya tuh, belajar tenaga dalam, nggak jadi masalah. Cuman ya kalau menurut gue ini pengen nyari duit udah ya, nyari duit udah enak nyari duit daripada belajar tenaga dalam. Buat apa coba mau gaya-gayaan gitu kan ya, gak ada jalannya, gak ada gaya-gayaan pakai tenaga dalam, gak ada gitu. Karena apa, tenaga dalam difungsikan dan bisa diteskan sama yang punya tenaga dalam. Ketika musuh lu gak ada tenaga dalam, itu gak fungsi ya, gak fungsi. Kalau ada yang membantah fungsi dites sama saya boleh ya, boleh sama saya, isi apa kosongnya seperti itu. Nah, itu gua ngomong kayak gini tuh emang mencerdasan buat lu aja. Jangan lu salah artikan ya, kodam segala macam, jangan lah ya. Gua ada 15 jurus, bukan 15 jurus, 15 ilmu, 15 ilmu kalau gak salah. Itu buat tenaga dalam doang, yang notabene satu ilmu itu ada beberapa tahap gitu kan. Contohnya tadi lah yang aljabar, gua kan ada itu kan, satu ilmu 9 jurus. Dari 1 jurus ke 2 jurus itu lama, harus beres dulu jurus ini, beres dulu ini, jadi ke bawah harus beres dulu baru lulus seperti itu. Dan prosesnya lama, gak bisa instan tenaga dalam, gak ada tenaga dalam yang instan. Apalagi pengisian, ayo nanti diisi ya tenaga dalam. Apa, ketawa gue liatnya kayak gitu, cok. Diisi tenaga dalam, bayar 3 juta 2 juta diisi, tawa gue liat kayak gitu, cok ya. Jadi kalau misalkan yang minat buat belajar ataupun tanya tenaga dalam, bisa ke gue, gratis gue kasih ya. Silaturahmi bisa sama gue, yang penting lu niatnya pengen belajar, boleh gue kasih. Oke, mungkin cukup sekian aja dari gue. Pika-pika wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat budaya buat kalian.